Namun apabila konteks kalimatnya udah banyak tadi jenisnya ya bingung yang mana duluan. Ini ada beberapa rumus yang bisa kalian inget dan sambung-sambungin dikit lah. Ada dua orang sering senang sesudah amati cinta online melihat. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis determiner secara lengkap. Udah lengkap ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Jadi buat kalian yang nggak punya aplikasi premium, nggak perlu khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan di skip ya, biar nggak ketinggalan. Dan jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan peraih nilai terbaik di setiap quiznya. Nggak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari determiner. Determiner adalah kata yang digunakan di depan noun ataupun kata benda untuk memberikan informasi lebih jelas mengenai kuantitas, kepemilikan, atau spesifikasi dari benda tersebut. Fungsi dari determiner yang pertama adalah menjelaskan jumlah, banyak atau sedikit, menunjukkan milik siapa, menentukan benda umum atau spesifik, dan menunjukkan benda mana yang dimaksud. Dari beberapa sumber yang sudah saya temukan, terdapat 7 jenis determiner. Yang pertama ada articles, yang kedua ada demonstrative, yang ketiga ada possessive adjectives, yang keempat ada quantifiers, ada distributives, ada numerals determiners, interrogative determiners seperti what, which, whose. Untuk video lengkapnya tentang jenis-jenis determiner satu persatunya kayak gimana modelannya itu ada di video sendiri, jadi jangan lupa nonton. Yang pertama adalah articles. Ada dua jenis articles. Yang pertama ada definite articles seperti the untuk menyebut benda yang spesifik atau yang sudah diketahui. Contohnya, I put the cake on the table. She entered the classroom quietly. Jadi udah jelas kunci dan kelas mana yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Yang kedua ada indefinite articles, yakni a dan juga an. Biasanya untuk benda yang umum dan belum disebutkan sebelumnya. Contoh, she has a cat. I saw an owl last night. Basically, kalian menggunakan a sebelum huruf konsonan, tetapi an digunakan sebelum a, i, u, e, o. Untuk video lengkap tentang articles, terutama perbedaan antara e dan juga an, kapan kita menggunakan e, kapan kita menggunakan an, itu ada aturan lebih khususnya lagi. Kalian jangan lupa nonton. Jenis quantifier yang kedua adalah demonstrative, untuk menunjukkan posisi dan jumlah benda. Contohnya, this cake is delicious. Those birds are flying high. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat terlihat jelas. Cake di sini terlihat dekat ya bendanya, sedangkan birds itu terbang jauh berarti. Terus jumlahnya juga beda. Cake-nya di sini satu dengan verb is, sedangkan yang kedua birds di sini jamak dengan verb ataupun to be are. Mari kita perhatikan tabel berikut untuk mengingat. Yang pertama this, artinya ini untuk singular ataupun kata benda tunggal dengan jarak dekat. This artinya juga ini untuk plural noun ataupun kata benda jamak dan jaraknya juga sama-sama dekat seperti this. Namun untuk that dan those itu untuk jarak yang jauh, artinya sama-sama ini, tapi bedanya kalau that itu untuk singular, kata bendanya satu atau tunggal, sedangkan those untuk kata benda plural ataupun jamak. Untuk video lengkap tentang demonstratif, tentang aturannya, contoh kalimatnya, terus perbandingannya seperti apa, ada videonya sendiri tentang demonstratif, jadi jangan lupa nonton ya. Yang selanjutnya adalah possessive adjective, yakni kepemilikan. Untuk kata I, saya, posesifnya my. Untuk you, posesifnya your. They, posesifnya their. We, posesifnya our. He, posesifnya his. She, posesifnya her. Dan it, posesifnya its. Contoh, this is my notebook. Ini notebook gua. Where is your phone? Di mana HP-mu? Where dogs are on the table. Anjing-anjing itu ada di atas meja loh. This is our house. Ini rumah kita. That is his car. Itu adalah mobil miliknya. Her name is Clara. Namanya adalah Clara. The dog hurt its leg. Dan sebagainya. Untuk video lengkap tentang possessive adjective, kalian jangan lupa nonton tentang jenis-jenis adjective ya. Karena possessive adjective adalah salah satu jenis dari adjective. Jenis yang berikutnya adalah quantifiers. Nah, ini jangan sampai terbalik ya guys penggunaannya. Contohnya ada many dan much. Many untuk countable, bisa dihitung. Much untuk
untuk uncountable yang tidak bisa dihitung. Artinya sama-sama banyak. Contoh, she has many friends. I don't drink much coffee. Nah, di sini perbedaan friends adalah countable, bisa dihitung, sedangkan much itu tidak bisa dihitung. Coffee itu tadi. Sedikit tips and trick apabila kalian lupa dan bingung membedakannya, kalian bisa menggunakan a lot of untuk keduanya, baik countable ataupun uncountable. Nah, artinya juga banyak. Contohnya, they have a lot of books, they have a lot of money. Sama, bisa pakai countable dan uncountable. Ini untuk zona amannya aja sih. Yang selanjutnya adalah perbedaan some dan any. Jangan sampai terbalik. Sama-sama bisa digunakan untuk countable dan uncountable, tapi bedanya kalau some itu nuansa kalimatnya positif, sedangkan any itu sedikit negatif. Artinya sama-sama beberapa. Contoh dari some, I bought some apples. Aku membeli beberapa apel. Jadi beberapanya ini banyak gitu ya. Contoh dari any adalah I don't have any money. Aku nggak punya beberapa uang. Jadi kan kalimatnya negatif. Selain memang kalimat tersebut menggunakan rumus negatif, ada don't di sana, tapi tetap maknanya juga negatif sebetulnya. Gue nggak punya uang nih. Nah, itu kan kayak negatif, kasihan sekali gitu. Itu maksud dari makna dalam konotasi negatif. Selanjutnya adalah most untuk countable dan uncountable. Artinya sebagian besar. Most people like chocolate. Jadi sebagian besar orang itu suka coklat. Yang terakhir adalah a few dan a little. A few untuk countable noun, sedangkan a little untuk uncountable noun. Artinya sama-sama sedikit. Contoh, we need a few chairs. Contoh dari a little adalah there is a little milk left. Nah, chairs, kursi adalah bentuk countable, bisa dihitung. Jadi kita pakai a few. Sedangkan milk adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Makanya kita pakai a little. Untuk video lengkap tentang quantifiers ada sendiri, kalian jangan lupa nonton biar kalian gak setengah-setengah ilmunya. Kalau kita bahas di satu video itu nanti akan panjang gitu ya. Tapi tenang, kita akan bahas detail di video-video tertentu. Jadi kalian bisa langsung searching aja dan jangan lupa nonton. Jenis yang berikutnya adalah distributive. Ada all, half, both, dan lain sebagainya. All artinya semua, all of them are here. Half artinya setengah, half of the class, setengah dari kelas. Both artinya keduanya, both options, kedua opsi tersebut. Neither itu artinya tidak satupun. Neither of the answers, nggak ada satupun jawaban is correct, yang benar. Either artinya salah satu. You can choose either tea or coffee. Kamu bisa pilih salah satu, teh atau kopi. Yang selanjutnya ada each dan every. Sama-sama artinya setiap, namun each untuk individual dan every untuk umum. Contohnya, each student must bring their ID. Dengan every house has a door. Jadi umum. Kalau yang tadi, setiap murid harus bawa ini, harus bawa itu. Sedangkan every, semua rumah punya pintu. Nah, ini yang dimaksud generalisasi ataupun umum itu tadi. Untuk video tentang distributif ada sendiri, kalian jangan lupa nonton biar materi kalian itu lebih lengkap lagi, oke guys? Yang keenam ada numerals determiner. Ada dua bentuk, ada cardinal dan ordinal number. Cardinal seperti 1, 2, 3, sedangkan ordinal ada first, second, third. Kedua hal ini juga termasuk determiner karena mereka datang sebelum noun dan membatasi jumlah atau spesifikasi. Contoh, 3 cats, 3 kucing, 10 pencils, 10 pensil. Dan ordinal number seperti first prize, tingkat pertama atau juara pertama gitu ya. Jenis yang terakhir ada interrogative determiner seperti what, which, whose, dan ketika tiga hal ini diikuti langsung oleh noun, contohnya what book, which dress, whose car, nah, itu langsung diikuti noun, buku, gaun, mobil. Tenang, jangan bingung ataupun jangan terkecoh dengan interrogative pronoun karena ini diikuti oleh noun langsung. Mari kita bahas interrogative adjective dan interrogative pronoun. Bentuk dari interrogative adjective ada which, what, whose. Sedangkan interrogative pronoun ada who, whom, whose, what, which. Ciri khas dari interrogative adjective adalah selalu diikuti oleh noun. Contoh, whose pen. Jadi setelah whose langsung noun. Berbeda nih dengan interrogative pronoun, tidak diikuti noun secara langsung tetapi auxiliary. Nah, ini biasanya di soal-soal ujian biasanya. Contoh kalimatnya adalah who is calling, what is that. Nah, dia diikuti oleh auxiliary verb yaitu is, bukan diikuti oleh noun. Selanjutnya, ada sedikit tips and trick yang akan diberikan oleh Math Course. Yang pertama, jika dalam satu kalimat ada lebih dari satu determiner, maka urutannya yang pertama ada kuantitas dulu, seperti all, many, some. Yang kedua, baru kepemilikan, seperti my, his. Yang ketiga, baru demonstratif, seperti this and that, baru dimasukkan dengan noun. Contoh, all my 3 old books are missing. All di sini sebagai kuantitas, my di sini sebagai kepemilikan, 3 sebagai numerals, jika ada, old sebagai adjektif, baru books
sebagai noun. Namun apabila konteks kalimatnya udah banyak tadi jenisnya ya, bingung mau yang mana duluan, ini ada beberapa rumus yang bisa kalian inget dan sambung-sambungin dikit lah. Ada 2 orang sering senang sesudah amati cinta online melihat. Ya agak sedikit gak nyambung tapi sambung-sambungin lah ya. Yakni ada determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, dan noun. Determiner dulu, apa determinernya? Terus opinion, biasanya berupa adjektif. Size, dia besar apa kecil? Age, dia umur berapa? Tua atau muda? Shape, bentuknya dia seperti apa? Bulat kah? Segitiga? Terus ada color, warnanya dia apa? Origin, dia berasal dari mana? Terus ada juga material, dia berbahan dasar apa? Purpose, digunakan untuk apa? Dan baru diikuti oleh noun. Ini jika banyak urutannya. Jika salah satu tidak apa, ya sudah dikosongi saja, dilanjutkan ke urutan yang berikutnya. Yang terakhir, jangan sampai salah lagi ketika membuat sebuah kalimat. Coba kita fokus pada kata yang berwarna merah. Much friends dan many friends. Kenapa much friends salah? Karena friends adalah countable noun. Kita pakai many untuk countable, bukan much, oke? Sedangkan much itu untuk uncountable, bukan countable. Yang kedua, some, tea, dan any tea. Kenapa salah? Karena konteks kalimatnya adalah negatif. Kalau I don't, aku nggak mau teh, itu sebuah penolakan, udah dalam konotasi negatif. Kita pakai any di sana karena any untuk kalimat negatif dan tanya serta kalimat yang ada perspektif negatif di dalamnya. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jenis-jenis determiner, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mapcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode yang ada di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang menemukan kendala selama proses belajar, apapun itu bentuknya, Kak aku mau bahas ini, aku nggak paham materi ini, aku besok ujian ini atau lomba itu, atau bahkan mau bahas soal-soal tadi, loh kok jawabanku bener disalahin, kok jawabannya bener malah ini, Kak gimana penjelasannya? Langsung aja tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, oke? See you in the next video, bye-bye!